Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Elita Lufiana, dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membicarakan mengenal ragam bahasa Indonesia sebagai ragam ilmu. Apakah yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan siapa seseorang itu berbicara, kapan dan di mana. Pada gambar 1 ini ya, kita lihat bahwa situasi dan kondisinya adalah formal ya, menggunakan jas atau pakaian formal, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa formal atau bahasa resmi. Kemudian pada gambar 2, ini situasinya santai ya, dengan kaki diletakkan di atas. Kemudian pakaian yang digunakan juga pakaian santai, sehingga bahasa yang digunakan adalah ragam bahasa informal atau ragam santai. Kemudian bahasa yang benar adalah bahasa yang digunakan oleh masyarakat Indonesia yang didasarkan oleh ejaan yang disempurnakan atau yang sekarang dapat menggunakan buku pedoman ejaan bahasa Indonesia. Ini ada beberapa contoh. Mohon dikunci, ya, hilang di luar tanggung jawab kami. Nah, ini adalah penggunaan di ya, pada kata dikunci dan di luar. Bagaimana penggunaan di? Apakah dipisah atau digandeng? Nah, ini kalian dapat mempelajarinya di dalam buku pedoman ejaan bahasa Indonesia. Kemudian penulisan apotik dan apotek, mana yang baku? Ya, apakah menggunakan I atau menggunakan E? Nah, ini dapat dicek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia yang benar itu juga mengenal pemubaziran kata. Nah, ini dalam bahasa Indonesia yang benar itu tidak boleh mubazir dalam menggunakan kata ya. Misalnya penggunaan kata BRI di sini singkatan ya, Bank Rakyat Indonesia. Kalau kita baca menjadi Bank Rakyat Indonesia. Jadi ada dua pengulangan kata di sini. Nah, ini masuk di dalam pemubaziran kata. Nah, jadi harus dihilangkan. Kemudian kita beralih pada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, nah ini digunakan di dalam sebagai alat ya pemersatu di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Bahasa Indonesia juga sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Selain itu, bahasa Indonesia juga sebagai bahasa negara, berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan yang digunakan dalam pembuatan perundang-undangan, kemudian digunakan dalam kebijakan pemerintahan. Bahasa Indonesia juga digunakan sebagai pengantar di dalam dunia pendidikan. Nah, ini ada dua contoh di dalam tabel ya, beberapa hal mengenai ragam bahasa secara formal dan ragam bahasa secara informal. Bahasa ragam secara formal itu menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata ganti resmi, kemudian menggunakan ejaan bahasa Indonesia, dan menghindari unsur kedaerahan. Kemudian untuk bahasa yang informal, ini menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana, subjek jarang dimunculkan, dan menggunakan kata-kata lazim yang dipakai sehari-hari. Ini adalah dua perbedaannya antara bahasa formal dan bahasa informal. Kemudian untuk penulisan kata dan frasa tidak baku dan baku. Nah, ini ada contoh yang tidak baku di sebelah tabel kiri dan sebelah tabel kanan ini penulisan yang baku. Nah, untuk kata kalian bisa mengeceknya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Misalnya untuk penulisan hakikat atau hakikat, mana yang baku? Nah, ini bisa dicek di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian untuk frasa,
Ada frasa tidak baku dan baku. Di waktu lalu ini tidak baku. Yang bakunya adalah menggunakan pada waktu yang lalu. Kemudian kita sering menggunakan kalimat penutup dalam surat. Ya, nah ini ada atas perhatiannya, kami haturkan banyak terima kasih. Ini ada katanya, ada kata haturkan, banyak, dan terima kasih digabung. Nah, ini bagaimana penulisan untuk kata ganti resmi? Nah, ini juga dibahas di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ya. Ini bisa menggunakan kata saudara, bisa menggunakan bapak, bisa menggunakan ibu. Jadi atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Untuk kata terima kasih ini dipisah. Nah, ini adalah laman Kamus Besar Bahasa Indonesia daring 5. Kalian bisa mengisi di pencarian di sini ya. Kata yang akan kalian cari kebakuannya. Nah, nanti tinggal klik aja di pencarian. Ini nanti akan muncul kata yang baku, yang seperti apa, dan nanti biasanya ada tulisan yang tidak baku, katanya kata yang seperti. Nah, kemudian nanti di bawahnya ini adalah definisi atau makna dari kata yang kalian cari. Gitu ya. Jadi itu dulu dari saya untuk sesi ini. Mudah-mudahan memberikan pencerahan bagi kalian dalam mengenali bahasa Indonesia sebagai ragam ilmu ya, yang digunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di dalam penulisan atau di dalam situasi secara lisan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.